Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan serta berkat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, jamah hati kami Tuhan. Bentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Efesus 3 ayat 18-19. Tertulis demikian, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam ayat ini mengatakan bahwa ia berdoa agar jemaat di Efesus dapat memahami akan kasih Kristus yang begitu besar. Ia menyebutkan soal lebar, panjang, tinggi dan dalamnya, yaitu ukuran 4 dimensi mengenai kasih Tuhan. Apa yang hendak disampaikannya adalah mengenai betapa luar biasanya kasih Tuhan Yesus kepada semua umat manusia. Paulus memahami akan kasih Kristus itu, sedangkan orang-orang di Efesus sebagian belum mengerti. Sehingga itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa ia berdoa demikian. Apa yang didoakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus bersesuaian dengan apa yang dinyatakan dalam kitab-kitab dan surat-surat lainnya dalam Alkitab. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di sini kita memahami bahwa kasih Tuhan itu sungguh begitu besar, tidak terkatakan, tidak terbatas bagi umat manusia. Dalam Mazmur 36 ayat 5 dikatakan, Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Ayat ini menyatakan bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Cobalah kita mengukur jarak dari darat ke langit. Kita tidak akan pernah bisa berhenti mengukurnya, karena langit itu tidak terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun ini, ada sebagian besar dari kita yang masih merasakan situasi sulit akibat pandemi. Seluruh dunia saat ini mengalami keadaan penurunan. Ada banyak bisnis dan perusahaan yang menutup usahanya karena bangkrut. Penurunan itu bisa dalam berbagai hal, saudara. Dalam hal pendapatan, saat ini ada banyak orang yang stres dan merasa susah hati. Melihat keadaan yang ada, kita bisa saja bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana kasih-Mu? Di mana kebaikan-Mu? Mengapa aku mengalami kesusahan dan kesulitan ini? Mengapa Engkau membiarkan masalah ini terjadi dalam hidupku? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Saudara yang terkasih, ayat firman Tuhan berbicara kepada kita semua hari ini, yaitu supaya kita dapat memahami betapa besarnya kasih Kristus kepada kita. Betapa kasih Tuhan itu tidak terukur, kasih-Nya tidak terbatas. Sekalipun keadaan hidup kelihatannya mengecewakan, tapi kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Situasi bisa terasa semakin sulit, tapi jangan biarkan pikiran kita menjadi buntu dan tidak dapat memahami akan kasih Tuhan. Biarlah ini, saudara, menjadi doa kita semua. Buat saudara yang sedang mengalami kebuntuan, sedang susah hati, bingung, sedang down, tidak bersemangat, kiranya saudara dapat memahami betapa besarnya kasih Kristus. Dan kiranya saudara dipenuhi oleh kepenuhan Allah, supaya mata rohani saudara terbuka dan dapat melihat segala sesuatu
dari sudut pandang Tuhan atas dunia ini. Kasih Kristus melampaui segala pengetahuan, melampaui segala pikiran kita, melampaui segala masalah kita. Roma 8 ayat 35-39 menyatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita memahami akan kasih-Nya, maka kita pasti akan bersukacita selalu dan bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selalu ada harapan di dalam kasih Tuhan, kasih Kristus yang menopang kita dari hari ke hari. Dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10 tertulis, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersukacita di dalam kasih Kristus. Sadari dan pahami bahwa betapa luar biasanya kasih Kristus kepada kita. Dengan kasih-Nya, kita dimampukan untuk melewati segala keadaan dan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena firman-Mu yang kembali menyadarkan kami, menguatkan kami, bahwa betapa kasih-Mu begitu luar biasa bagi kami. Seringkali pikiran kami menjadi buntu, terlalu terfokus dengan keadaan yang ada, sehingga kami tidak dapat mengerti akan kedalaman dan kemahabesaran kasih-Mu atas kami. Saat ini ya Tuhan, bukakanlah mata rohani kami, jamah setiap kami Tuhan, jamah hati dan pikiran kami. Buatlah kami mengerti pada saat ini dan dapat melihat, memahami betapa dalamnya, tingginya, lebarnya, betapa luar biasanya kasih-Mu Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu hebat atas kami semua, umat-umat yang Engkau benarkan, umat-umat kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya segala keadaan kami dapat lalui karena Tuhan Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang memberi semangat dan sukacita bagi kami. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kami semua. Berikan kami tuntunan-Mu Tuhan agar kami dapat melakukan segala sesuatu, aktivitas kami, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau yang memelihara dan yang menopang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.